Kita tahu bahwa Yesus ini sebagai kekasih jiwa kita, sebagai penyelamat, sebagai Tuhan kita. Nah, kalau kita tidak mengenal pribadinya, nah ini yang bahaya. Karena kenapa? Waktu kita tidak mengenal dia, hidup kita akan menjadi mengerikan sebetulnya. Ya. Ini yang membedakan hidup kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, tapi di sini yang terutama, kalau yang terutama dalam hidup kita, seperti ada juga di Alkitab bilang, pada suatu saat kita ini akan menghadapi pengadilan akhir. Ya, waktu pengadilan akhir itu semua dari hidup kita ini akan dibuka. Nah, dari situ kita mengerti bahwa Yesus itu yang akan menjadi pengacara kita dan dia yang akan menjadi penebus pendamai dalam hidup kita. Ini yang membedakan. Tapi waktu kita mengerti bahwa hal-hal ini yang kita harus lakukan, kita tahu bahwa ada hal yang kita juga belajar untuk mengenal dia. Alkitab itu menjelaskan cerita tentang kehidupan di Perjanjian Lama, cerita tentang kehidupan Tuhan Allah Bapa. Dan di Perjanjian Baru diceritakan bagaimana kehidupan Yesus di zaman itu. Dan perjalanan juga waktu zaman Roh Kudus. Nah, kita mesti mengerti, mengenal dia ini dari cintanya Tuhan, yaitu Alkitab. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita ini tidak mengerti bahwa apa yang kita mesti lakukan. Hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kondisi saat ini, kita belajar untuk menjadi saksi dan menjadi terang. Dan mengenal dia ini salah satunya. Itu bagaimana kita ini menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Waktu itu, saya lupa, di sini saya pernah cerita belum. Waktu saya kuliah, saya ini kebetulan bukan sekolah Kristen, universitas saya bukan sekolah Kristen, saya ketemu dengan begitu banyak orang-orang beragama, dan beragama, maksudnya dari pulau-pulau juga banyak pendatang, maksudnya dari orang-orang pulau-pulau juga pada provinsi-provinsi juga pada datang. Dan waktu pertama kali, saya juga orang daerah dan datang ke Jakarta pertama kali, dan waktu itu saya ketemu dengan begitu banyak orang. Dan waktu begitu banyak orang, saya ketemu dengan orang-orang Kristen juga. Dan orang-orang yang sangat radikal. Dia menginjil dengan cepat, dia punya sistematika yang hebat. Saya ini kalau ketemu dengan penginjil, saya tuh kadang-kadang suka minder gitu loh. Kenapa? Karena kalau ketemu penginjil itu, mereka itu setiap saat dan setiap detik dia bisa menceritakan Yesus dengan luar biasa. Bahkan saya pernah ketemu orang, karunianya itu menginjil, dia itu sampai dia punya dalam 5-10 detik orang itu bisa terima Yesus. Wah, ini luar biasa karunianya ya. Jadi karunia itu macam-macam. Tapi waktu saya melihat dia nih orang bisa menginjil dimanapun, orang nggak kenal pun, saya cukup kagum dengan para penginjil, yaitu seperti itu. Mereka sangat cepat untuk menceritakan Yesus. Nah, tapi teman saya ini gagal. Menjadi penginjilnya gagal, karena teman saya yang beragama lain itu, dia marah-marah. Karena dia dibilang, gue dipaksa terima Yesus. Dia bilang begitu kan. Gue dipaksa terima Yesus, dan dia marah sama saya karena dia tahu saya Kristen. Dan waktu saya melihat begitu, ya udahlah, saya nggak usah banyak ngomong, saya nggak usah ceritakan Yesus, saya nggak usah ceritain apa-apa lagi sama dia. Saya kuliah sama teman-teman saya ini semuanya, dan lewatin suka dan duka. Suatu saat, waktu kami mau berpisah karena kami udah lulus, dia tiba-tiba nanya sama saya tentang Yesus itu siapa. Saya di situ kaget. Dia mau pulang ke ke Sumatera,
Terus sudah gitu dia bilang, terakhir kali dia bilang sama saya, tolong ceritakan Yesus lu itu siapa, dia bilang. Akhirnya saya cerita, saya bilang, kamu ini dulu pernah marah-marah waktu awal kita kuliah. Sekarang kamu nanya Yesus itu siapa? Yesus saya sama yang Yesus diceritakan waktu awal kuliah itu sama. Saya ngomong gitu. Saya pasti akan menceritakan hal yang sama. Tapi terus dia bilang begini. Waktu saya diceritakan tentang Yesus dari teman yang lain, saya tahu Yesus itu tukang paksa. Terus saya bilang paksa menerima Yesus. Dia bilang begitu. Tapi waktu saya kenal kamu secara pribadi, kamu ini orang baik. Gitu loh. Kamu nemenin saya waktu susah, waktu senang, dalam segala hal. Dan saya tahu Yesus kamu ini baik, bukan tukang paksa. Dia ngomong begitu. Tolong ceritakan sama saya, Yesus yang kamu kenal ini siapa? Saya jadi cerita sama Yesus dan saya ceritakan sama dia tentang Yesus itu dan dia bilang gitu. Yesus ini yang gue percaya, dia bilang gitu. Yesus ini yang baik, Yesus ini yang memberikan sejahtera. Dia ngomong begitu. Dan Yesus ini yang menjadi teman dan sahabat bagi kita. Dia bicara seperti itu dan dia mau didoakan untuk terima Tuhan Yesus dan akhirnya kita berpisah. Tapi buat saya ada banyak hal yang kita nih mesti mengerti bahwa kita tahu bahwa kita ini menjadi saksi-saksinya. Kita harus mengenal dia dan kita harus tahu waktu kita mengenal dia ini, kita harus jadi saksinya Tuhan di mana. Dalam kondisi apapun, dalam skop apapun, kita mesti jadi garam dan terang di tengah dunia. Jangan sampai dalam hidup kita ini cuma dibilang, lu si orang Kristen yang klise lah. Yesus lu tuh bukan Yesus yang baik. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Dan buat saya dan kita semua sebagai orang Kristen, waktu kita melakukan apapun, itu bukan karena kita. Kalau kita berbuat baik, itu bukan karena kita. Tapi waktu kita berbuat baik ini karena kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Jadi kita mengerti bahwa penebusan dan waktu pengampunan dosa itu membuat hidup kita bersukacita dan benar-benar berbuah sangat luar biasa. Saya bersyukur kemarin saya lihat PON di Papua itu menyanyikan banyak puji-pujian di sana. Dan buat saya nama Tuhan diagungkan. Nama dia diagungkan. Waktu nama dia diagungkan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Makanya waktu kita mengerti bahwa kita datang dan kita melakukan, ini bukan karena kita bukan misalnya, kita datang ke gereja ini ya. Saya datang karena Pak Joshua, atau karena pengerja yang di sini. Tapi kita benar-benar tahu bahwa waktu kita datang di kebaktian ini, ataupun kita melayani Tuhan, ini benar-benar kita melayani secara tulus. Dan tidak ada hitung-hitungan dan tidak ada apapun. Kita belajar bahwa waktu kita melayani raja di atas segala raja. Bukan melayani manusia. Meskipun dalam hal ini pun ya kita juga sama. Untuk kita menolong sesama atau misal membereskan di gereja ini semuanya. Tapi apa yang kita lakukan ini buat Tuhan. Bukan buat kita. Saya pelayanan di Yayasan Mahanaim. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan membawa sampai sejauh ini. Tapi itu bukan karena karya kita. Bukan karena karya Tuhan. Waktu peresmian ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalian sudah melewati begitu banyak hal yang susah. Dan ini menjadi salah satu gedung iman kalian.
Tapi saya tahu ini semua karena anugerah. Kita day by day menjalankan, hari demi hari kita menjalankan. Kita tahu bahwa kita melakukan ini semua karena cinta. Kita melakukan ini semua karena, ya, terima kasih Tuhan buat semuanya. Buat semua anugerah, dan kita mau penginjilan, kita mau buat tempat jadi rumah. Dan kita bersyukur. Tapi memang ada sesuatu hal yang waktu kita mengenal dia, itu ada sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan bahwa waktu nanti suatu saat di surga pun kita ini sangat, bisa sering untuk memberi hormat kepada yang lain. Bukannya kita mementingkan, ini karena gua nih, ini karena gua. Gitu. Ini bisa terjadi ini karena gue nih, karena saya. Enggak begitu. Kalau kita bisa melakukan ini semua karena kasih karunia Tuhan, itu yang disebut kita belajar untuk mengenal dia. Sepertinya saya sama istri saya belajar untuk mengenal dia. Waktu awal-awal menikah, saya ini ngomong seperti kayak saya bicara dengan ibu saya. Misalnya saya minta tolong dibuatin cumi goreng, gitu kan. Ini ada banyak kesalahan, karena kalau waktu saya ngomong cumi goreng, ibu saya akan buatin cumi hitam, dan saya bisa makan dengan suka. Tapi waktu saya bicara dengan istri saya, tolong dibuatin cumi goreng, dan dia berpikir kalau cumi digoreng itu harus memakai minyak yang sangat banyak, seperti goreng kerupuk. Saya bilang, yang ibu saya buat ini nggak begini. Yang ibu saya buat ini akan cuminya keluar hitam-hitamnya dan minyaknya sedikit, dan kita bisa makan semuanya dengan enak. Kalau cumi goreng dan minyak seperti goreng kerupuk, nggak ada rasanya, saya bilang begitu. Saya tidak mengenal dia. Saya orang Jawa, orang Cirebon, istri saya orang Bogor yang banyak makan sayuran. Saya pertama kali bingung tiap hari makan sayur. Bahkan saya waktu ketemu sama ada teman saya, ada salah satu pemimpin Mahanaim, saya waktu itu tinggal di rumah dia. Dia hidupnya sederhana, karena orang Sunda juga. Waktu itu saya disodorkan makan nasi cuma sama labu sama sambal. Saya sampai bilang, seumur hidup saya nggak pernah makan kayak begini. Saya nggak pernah makan nasi sama sayur sama labu, cuma sama sambal lagi. Enak apanya, saya bilang begitu kan. Tapi ya saya tidak mengenal orang Sunda ini seperti biasa makan seperti itu. Bahkan kalau nggak ada lalapan, nggak ada sayuran, itu kayak belum makan. Tapi bagi saya, kalau nggak ada ikan, nggak ada daging, nggak ada ayam, itu yang namanya nggak makan. Dari dulu saya begitu. Bahkan tradisional makanan di kita ini semuanya juga sama. Tidak ada cuma makan nasi sama labu doang, sama sambal. Dan tapi di situ saya belajar mengenal. Saya cobain waktu dia buat sayuran ala Sunda, ala Bogor, dimasak macam-macam. Saya bilang oke, nggak jelek juga, maksudnya bukannya nggak enak. Saya bilang saya suka juga. Tapi ya saya terus terang saya kurang bisa makan banyak dari situ. Nah, tapi istri saya makin mengerti. Saya ini sukanya bukan banyak sayur. Saya sukanya banyak makan daging. Entah daging diapain juga saya oke. Asal jangan kasih sambal. Saya nggak suka sambal. Tapi ini yang kita belajar. Mengenal dia. Waktu kita juga belajar mengenal Tuhan itu seperti apa. Kita belajar mengenal dia itu mengasihi dia. Kita belajar untuk tidak berbuat dosa. Kita belajar melakukan semuanya ini
Itu karena kita cinta sama Tuhan. Yang dulunya tukang nyontek, yang dulunya istilahnya gak benar, sekarang ini belajar untuk hidup benar. Itu yang namanya kita belajar mengenal Dia. Waktu di hati kita, Tuhan, terima kasih. Ada orang yang jahatin saya. Dan saya mau belajar untuk mengampuni. Kalau kita dijahatin orang ya, kita kesel gitu ya. Jangan takut. Gak apa-apa kesel, normal itu. Berarti kita manusia. Kalau kita nggak kesel, berarti kita sudah meninggal. Benar nggak? Kalau kita disakitin sama orang, ya kita ya dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah, ya nggak apa-apa. Tapi ayat Alkitab bilang apa? Janganlah kemarahan kita sampai matahari terbenam. Kita belajar waktu tahu kita disakiti, aduh Tuhan, sakit. Tapi kita ngomong, Tuhan, ajarin saya untuk ajarin kita untuk mengerti arti kasih. Di 1 Korintus 13 dikatakan, kalau kita nggak punya kasih, apapun kita punya karunia apapun, sampai bernubuat, pindahin gunung, dan lain-lain. Tapi waktu kita nggak punya kasih, itu seperti gong yang bergelincing. Itu seperti semuanya itu seperti cuma hanya cuap-cuap ngomong, tapi nggak ada hasil. Kita menjadi orang Kristen, kita mesti belajar mengenal. Waktu kita mengerti hati, waktu kita melakukan apapun karena cinta kita sama Tuhan, jadi mengakibatkan kita ini berubah. Saya belajar untuk seperti, ya istri saya suka makan sayur, tapi istri saya juga mulai belajar makan daging. Ya puji Tuhan, saya jadi akhirnya lebih sehat karena makan sayur. Istri saya juga sekarang makan daging, ya jadi lebih cantik saya rasa. Karena lebih gemuk dikit, ya nggak kayak dulu kalau makan sayur kan kurus gitu ya. Tapi buat saya puji Tuhan, semuanya Tuhan tuh baik. Tapi waktu kita juga belajar seperti itu sama Tuhan. Kita belajar mengenal saudara kita belajar juga mengenal orang tua kita belajar juga untuk mengenal siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan kita mesti mengerti tentang kuasa kebangkitannya. Kadang-kadang kita menjadi Kristen, kita nih lupa. Ada banyak hal yang sebetulnya kita tahu bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, itu adalah karya terbesar dalam dunia ini. Bahwa dia sudah mati buat menebus dosa kita. Dan apapun yang kita lakukan, itu waktu kita salah, waktu kita berdosa, waktu melakukan apapun, kita tahu bahwa ada karya kuasa kebangkitan. Dan ini yang menebus hidup kita. Tapi jangan sampai kita ini kan menjadi terkenal ya, orang Kristen, gampang lah. Orang Kristen itu kalau udah dosa, tinggal berdoa, ya kan? Doa sama dosa kan cuma S-nya doang dihilangin kan? Ya kan? Tinggal berdoa, habis itu diampuni. Betul tidak? Dan ini yang sebetulnya, ini yang dikatakan bahwa kesalahan kita meremehkan tentang keselamatan. Kita harus belajar. Yesus itu sampai kayu salib itu bukan dengan hal yang mudah. Sampai dia mati buat kita, itu bukan hal yang mudah. Dan dia tahu dia mengasihi kita sampai dia bilang apa? Aku mau mati buat hidup kita. Untuk menebus dosa kita. Waktu dia telah tebus dosa kita. Dan ini sebetulnya bukan dengan darah yang murni, tapi dengan darah yang
Dikatakan ada Alkitab, di ayat Alkitab juga dibilangkan, kerjakanlah keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Jangan sampai kita berpikir bahwa ya dikit-dikit salah, dikit-dikit dosa kita diampuni. Jadi akhirnya kita ini meremehkan. Tapi waktu ada ayat ini berkata di Filipi, dikatakan juga, kerjakanlah keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Apa sih maksudnya takut dan gentar? Supaya kita ini mengerti bahwa waktu kita diselamatkan, kita menjalani ini dengan takut akan Tuhan dan punya kegentaran sama Tuhan. Jangan sampai kita ini meremehkan dan berbuat dosa sering sekali dan gampangin. Gitu. Nah, ini yang dikatakan ada hukum yang dinamakan hypergrace. Ini yang sebetulnya harus ditambahkan. Karya penebusan dalam hidup kita itu memang gratis. Tapi Yesus sudah bayar. Jangan remehkan ini. Saya kemarin ada ketemu sebuah yayasan. Dia itu sangat menggampangin. Dia kalau minta makanan enaknya aja gitu ya, karena kalau dia mikir kenapa nggak apa-apa lah dilebihin, supaya apa, supaya bisa dibawa pulang, dia mikir gitu. Jadi kalau ada acara-acara dia pasti lebihkan sangat banyak, dan akhirnya kadang-kadang banyak yang kebuang dan banyak yang tersisa. Akhirnya donatur ini kesel. Setiap kali gua nyumbang makanan, banyak sekali yang kebuang. Banyak sekali yang juga dibawa pulang. Dan ternyata waktu dia doa sama Tuhan, dan dia bilang, kali ini kamu nggak boleh kasih free. Kamu kasih harga termurah dalam kalau dia mau pesan. Kaget. Orang ini kaget waktu dia bilang kali ini di-charge. Meskipun harganya sangat murah. Dan akhirnya mulai biasa pemesanan, misalnya nih ya, 1.000. Wah, daripada gue suruh bayar, saya mikir. Mereka mikir, kurangin aja deh 100. Gitu. Dia hitung lagi. Dia kerjain lagi. Banyak kan masih. Kurangin lagi deh 100. Jadi 800. Dan akhirnya dia bisa menghitung dan belajar untuk menghitung berapa pasnya. Berkat Tuhan ini jangan dibuang. Kita ini mesti belajar mengerti bahwa tiap anugerah memang gratis. Ya memang ini ilustrasinya yang tadi saya bilang, kalau ada orang yang akhirnya men-charge, kalau Tuhan juga bilang, gue charge nih sekarang. Ya kan? Gue charge supaya lu ngerti arti gue mati di kayu salib itu gimana. Lu jangan remeh-remehin terus gue berbuat dosa gitu loh. Emang darah saya sudah pasti mengampuni dosa kalian. Tapi kalau kalian meremehkan tentang kematian Yesus di kayu salib, ini yang sangat mengerikan. Kita harus belajar mengerti arti dari sebuah kebangkitan. Ada perjalanan penderitaan yang harus kita responi dan benar-benar kita harus sangat respect dengan itu. Jangan sampai kita ini melakukan ini dengan sangat maafkan, tidak menghormati dan tidak menghargai darah dan penebusan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan Dia sudah bangkit. Ini membuat karya penebusan dalam hidup kita sah. Apapun yang kita lakukan, itu pasti Yesus ampun. Tapi tetap kita lakukan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita yang gratis. Ini kita lakukan dengan takut dan gentar sama Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Serem banget ya jadi orang Kristen tuh ya.
Kenapa sih kita ini mesti ngikutin gitu semua segala macam? Yesus sudah bilang bahwa hidup kita ini kita mesti ngerti bahwa waktu kita ikuti dia, berarti kita harus mengakui bahwa kita harus pikul salib dan sangkal diri. Ada macam-macam berita cerita tentang anugerah, teologi kesuksesan. Itu saya bukan menentang, nggak ada masalah. Tapi saya yakin bahwa sebagaimana setiap orang pun pasti akan mengalami namanya persekutuan ini dalam penderitaannya. Saya melihat bahwa kita bersyukur bahwa orang Kristen di kita ini, ya puji Tuhan saat ini jauh lebih baik. Ya dalam hal mendirikan izin segala macam, kita ini perlu agak susah. Ya enggak? Tapi kita tahu bahwa ini jalan yang kita harus lewatin. Kita harus bersyukur sama Tuhan karena bangsa kita ini membuat kita ini belajar mengerti, kita mesti ngelakuin semua ini dengan mengucap syukur. Yesus itu waktu dulu menderita. Dia tuh waktu dipecut, dipukul, dia nggak ngomong mengeluh. Dia cuma ngomong, terima kasih Tuhan buat semua anugerah. Ini akan membuat sah karya penebusan itu dalam hidup kita. Waktu dia menderita bagi kita, itu sah dalam hidup kita. Kita cuma berpikir bahwa bagaimana cara hidup kita yang nyaman, bagaimana hidup kita yang enak, dan bagaimana hidup kita yang istilahnya ya sukacita terus. Ya memang Alkitab katakan kita harus bersukacita. Tapi kita tahu bahwa ada jalan-jalan yang kita mesti lewati. Kadang-kadang kita nggak cocok di lingkungan kerja dan kita tetap harus senyum. Dan kita juga tetap harus berkorban di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah apapun yang Tuhan tempatkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah persekutuan dalam penderitaan. Dan dikatakan, dan aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti kita mesti mematikan diri kita sendiri. Ada sebuah lagu, saya nggak tahu juga, itu lagunya It Is Well, semuanya baik. Ini lagu himne zaman dulu. Diceritakan bahwa namanya Horatio siapa gitu, Stanhope kalau nggak salah. Dia ini pencipta lagu ini, It Is Well, lagu himne yang sangat terkenal. Dan waktu dalam hidupnya ini, dia menjadi pengusaha yang sukses. Dia pengusaha real estate yang sukses. Dan di suatu saat ketika ada bencana, dan akhirnya seluruh real estate-nya kebakaran. Dan sampai sekarang sejarah mencatat bahwa itu sepertinya dianggapnya sebagai bencana nasional. Karena kebakaran yang sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya. Dan akhirnya bangkrut. Dan akhirnya waktu dia bangkrut gitu, dia sampai ngomong, Tuhan, semua harta saya habis, semuanya habis. Akhirnya dia juga udah mulai pelayanan, dan akhirnya dia pergi sama salah satu teman penginjilnya, D.L. Moody, dan dia mau pergi ke Inggris, dia orang Amerika. Waktu dia mau pergi, tiba-tiba suatu saat dia harus cancel perjalanan dia. Akhirnya istri sama anaknya berangkat dulu. Anak yang pertama meninggal karena malaria, dan dia punya anak 5 saat itu, dan akhirnya istri dan anak yang 4 ini pergi pakai kapal. Waktu itu di zaman itu masih 1800. Nggak lama kemudian kapalnya ini karam karena menabrak kapal lain, dan akhirnya istrinya bisa hidup,
tapi anak-anaknya semua 4 meninggal di kapal itu. Dan zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak ada apa semua segala macam. Akhirnya istrinya sudah sampai ke Inggris, dia memberikan tahu bahwa cuma dia yang selamat. Anaknya 4 meninggal. Akhirnya dia cepat-cepat selesaikan pekerjaannya dan dia menyusul ke London. Waktu dalam perjalanannya ke London, nakodanya bilang di tempat ini kapal yang karam, di mana anaknya 4 itu meninggal di situ. Di malam itu, di kapal itu dia sedih, dan dia karang lagu It Is Well. Semuanya baik. Dia malam itu merenung dan akhirnya dia buat kata-kata itu semuanya baik. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Akhirnya sampai dia ke Inggris, dia mulai lagi kehidupan pelayanan dan bisnisnya juga. Dia pulang ke Amerika juga akhirnya. Dia mempunyai anak kembali. Waktu di tengah perjalanan, tiba-tiba anaknya meninggal lagi karena sakit. Dan di tengah-tengah lingkungan, mereka dibilang bahwa ini orang kena kutuk. Karena bencana begitu banyak dalam hidup dia. Jangan dekat-dekat, karena orang ini penuh dengan kutuk. Sampai akhirnya dia nggak nyaman, dia pelayanan, akhirnya dia pindah ke Israel. Dan di Israel dia menciptakan banyak buku tentang Tuhan dan Yerusalem. Ada banyak hal yang kita nggak pernah mengerti. Tapi dari cerita ini, bahwa ada seorang yang benar-benar merasa hidupnya sial. Dan dia berkata, ini baik buat jiwa. Ini baik buat jiwa. Karena waktu aku mengerti ini semua, aku mengerti penderitaan Yesus di kayu salib. Meskipun lingkungan atau apapun membuang saya, tapi ini baik buat jiwa. Tetap kuat dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita melewati hal-hal yang meskipun buat kita tuh ngomong, Tuhan, kenapa sih saya jalanin dengan hal yang seperti ini? Kenapa saya mesti melewati hal yang susah? Saya kerja juga susah, saya ngelakuin apapun susah. Tapi belajar kita mau mengerti bahwa ini semua baik buat hidup kita dan jiwa kita. Tuhan merancangkan sesuatu hal yang lebih besar dari semua. Kita percaya Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita belajar dari yang pertama disebutkan, kita harus mengenal hidup dia secara pribadi. Dan yang kedua, kita belajar mengerti kuasa apa itu. Dan yang ketiga, kita belajar juga persekutuan penderitaan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani saat ini, percaya Tuhan ikut campur dalam segala perkara. Amin. Kita menyanyikan Tuhan semua baik.